Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Marilah senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan atas segala kenikmatan yang begitu dahsyat ya, yang Allah limpahkan kepada kita, yang jika kita hitung maka demi Allah kita tidak mungkin bisa menghitung segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Waalaikumsalam Kak Ros. Ya, ini lama sekali kita tidak live ya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar kita rindukan syafaat beliau. Alhamdulillah, kembali menyapa teman-teman semuanya. Saya Coach Muhammad Mufti dalam rangkaian acara terapi langit ya. Jadi insya Allah kita akan mempraktekkan terapi ruqyah syar'iyah malam ini, insya Allah jam 20.30, paling lambat jam 20.45 ya. Ya, selamat datang teman-teman semuanya. Sudah lama kita tidak ketemu ya. Waalaikumsalam Kak Hayati. Ya, salam kenal dari Bekasi Kak Rosmayanti. Iya, lama sekali ya. Sekitar setahunan. Setahun lebih kita tidak ketemu ya. Alhamdulillah. Jadi karena banyak sekali agenda yang harus saya selesaikan. Selain itu saya juga harus menyelesaikan studi. Saya melanjutkan studi ya teman-teman. Ini yang kemudian sangat sulit sekali untuk mengatur agenda. Kak Sulani alhamdulillah sehat ya. Silakan teman-teman. Ini ya yang baru saja bergabung dan baru kenal channel ini. Silakan bisa menyiapkan ini nih, yang perlu kita siapkan ya. Siapkan air putih matang, terus kemudian silakan berwudu, kemudian duduk menghadap kiblat, kemudian siapkan kantong plastik, kemudian singkirkan foto patung boneka. Jika ada suara musik silakan dimatikan, terus kemudian musnahkan jimat, wifik, rajah dan lain sebagainya. Patung-patung yang kalau ada di rumah teman-teman, siapa di antara teman-teman yang punya masalah hidup? Kayaknya semuanya punya masalah nih. Insya Allah kita di sini akan bantu selesaikan dengan terapi Al-Quran ya. Dengan terapi Al-Quran, ruqyah syar'iyah. Ya Kak Mia dari Mil, alhamdulillah bisa kembali live. Alhamdulillah, mantap luar biasa. Semoga teman-teman diberikan kemudahan ya di dalam setiap langkah kehidupan. Teman-teman boleh bantu share ke grup-grup atau ke manapun ya tayangan ini jika dirasakan bermanfaat. Insya Allah kita akan mulai terapi ruqyah itu sekitar jam 20.30, maksimal jam 20.45, nggak sampai jam 21 lah. Oke teman-teman, siapa di sini yang kangen live ruqyahnya? Sebetulnya kan banyak tayangan
ruqyah di TikTok ini. Teman-teman tinggal ikuti saja. Banyak kok yang lebih bagus ya, bacaannya lebih bagus, terus kemudian ruqyahnya juga istiqomah, rutin, pagi malam, pagi malam. Jadi teman-teman tidak harus mengikuti tayangan ini. Itu. Teman-teman silakan saya ingatkan kembali untuk menyiapkan air putih. Air putihnya mungkin yang cukup banyak ya. Ya Bunda Ella apa kabar? Semoga sehat selalu sekeluarga ya. Air putih matang cukup banyak. 1 galon atau Kak Andi, ini karena pakai AC Kak Andi. Kak Andi belum sadar ya bahwa kita satu grup Wawa. Cuma saya jarang tampil di grup. Kak Sun, Resun, waalaikumsalam. Silakan teman-teman siapkan air ya, air putih. Kita akan mempraktekkan banyak terapi nih. Ada terapi afirmasi ya, nanti kita akan afirmasi, terus kemudian kita nanti akan terapi ruqyah. Terus teman-teman juga boleh sharing-sharing, konsultasi barangkali selama ini punya masalah hidup. Pasti punya masalah sih. Iya lama banget Kak, siapa nih? Kak Ila Indra. Iya Kak Ratu, waalaikumsalam. Padat sekali agenda saya. Saya begitu kesulitan untuk mengatur agenda. Oke, sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang lain ya, kita akan sharing-sharing teman-teman. Pembahasan kita sebetulnya selalu seputar Al-Quran ya. Al-Quran ini sebagai sarana solusi berbagai macam permasalahan hidup kita. Jadi saya sering sampaikan dan saya akan selalu sampaikan ayat ini, surah At-Tolak ya, ayat 2 dan 3. Ini 1000 dinar ya. Teman-teman saya yakin sudah hafal. Kalau belum hafal silakan dihafalkan. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yuk yang belum hafal silakan dihafalkan ya, surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan makhroja. Makhroja ini adalah jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi sebetulnya melihat ayat ini, waalaikumsalam Bunda Ella, ya alhamdulillah ya bisa ketemu lagi. Bunda Rina, waalaikumsalam. Ya sehat-sehat selalu teman-teman. Jadi kita membaca ayat ini seharusnya kita sudah gembira ya. Karena ini ibaratkan surat cinta dari Allah. Surat cinta dari Allah yang seringkali kita abaikan. Banyak surat cinta dari Allah di dalam Al-Quran kita abaikan. Dan kita seringkali bingung, pusing dengan berbagai macam masalah kehidupan yang kita seringkali mengandalkan ya. Kita seringkali mengandalkan kekuatan kita. Mengandalkan pikiran kita, kemampuan kita, skill kita. Padahal kita itu lemah. Ya Bunda Ella, insya Allah malam ini ruqyah ya. Surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Ya, nanti bisa, ini ayat 1000 dinar. Sangat ini kok. Teman-teman bisa cari nanti di pencarian ya. Ayat 1000 dinar. Nah, Allah ini sudah memberikan surat cintanya teman-teman. Surat cinta, tanda kasih sayang Allah kepada kita. Ya alhamdulillah, maaf lahir batin juga Kak Cilkit. Nah, seringkali surat cinta Allah ini kita abaikan ya. Kita cuekin gitu. Kalau kita ngirim pesan ke orang-orang yang kita cintai aja, kita kirim pesan gitu ya, diabaikan atau dibaca tapi nggak dibalas, itu menyakitkan gitu kan. Nah, Allah ini sudah memberikan surat cintanya sebagai sebuah solusi kehidupan kita, tapi seringkali kita cuekin loh. Nah, maka wajar saja kita masih senantiasa dirundung masalah hidup. Waalaikumsalam Kak Adi. Mama Yani, pengol itu apa pengol? Baru dengar saya. Yuk teman-teman, ngumpul yang punya masalah hidup,
Saya yakin semua punya masalah kan. Entah itu masalah rumah tangga. Jadi ada yang kemudian gara-gara lama nggak ikut ruqyah, ternyata masalahnya kambuh lagi tuh. Sakitnya kambuh lagi, badannya pegel lagi, terus kemudian emosinya kembali nggak stabil, ya. Ya Bunda Liana, Kak Liana, lama nggak live ini pas, oh pinggul. Pinggul daerah mana nih? Kalau belakang ini perlu diwaspadai ya. Nanti kita sebutkan ciri-ciri gangguan karena faktor non medis, ya. Baru lewat di TikTok, baru gabung, ngapain? Ah ini nih, kita ngapain aja ini teman-teman. Jadi kita akan membantu teman-teman mengatasi konflik rumah tangga, kemudian teman-teman yang punya anak berkebutuhan khusus, kemudian yang mungkin punya warung ya, warungnya kelihatan tutup terus, ini maka bisa mengikuti live ruqyah. Oh kiri kanan, ya nanti saya sebutkan ya. Nanti saya sebutkan ciri-ciri gangguan non medis yang mungkin teman-teman alami. Terus kemudian yang ngerasa rizkinya seret, ya sudah pontang-panting kerja sambil guling-guling salto-salto, siapa di antara teman-teman? Tapi duit nggak ngumpul-ngumpul. Ayo siapa yang alami? Selalu ada pengeluaran. Jadi bahkan pengeluaran yang tidak terduga ya, ini perlu diwaspadai. Nggak selamanya faktor jin sih. Jangan selalu nyalain jin ya. Kasihan juga jinnya disalahkan. Jadi teman-teman, yang misalkan sebentar-sebentar rumah di dalam ya ada yang rusak, terus kemudian sedikit-sedikit ganti, listrik begitu boros, motor ya sering ganti spare part, sering rusak, terus utang kok nggak lunas-lunas, bahkan utang-utang terus. Nah kita akan berikan terapi teman-teman, bagaimana agar teman-teman bisa mengatasi semua itu. Jadi nanti banyak faktor ya, bukan hanya dipengaruhi oleh faktor jin saja, tetapi banyak faktor yang bisa mempengaruhi semua masalah ini. Itu nanti kita sebutkan. Ini masih ada sekitar 20 menitan lagi ya, sambil menunggu saudara-saudara kita yang lain. Barangkali banyak saudara-saudara kita yang belum dapat notifikasi live ini, silakan bisa teman-teman undang. Ya waalaikumsalam, selamat datang Bunda Yuni dari Penggulu. Ya silakan ya teman-teman yang belum tahu ini ngapain gitu kan. Kayak kurang kerjaan banget kita. Jadi insya Allah live kita ini live yang bermanfaat ya. Jadi kita bukan hanya sekedar ngobrol kesana kemari tanpa arah yang jelas, tetapi ya Kak Dewiza, alhamdulillah ini Allah berikan kesempatan untuk bisa bertatap muka. Jadi kita akan membahas ini yang teman-teman punya gangguan, mungkin suami atau istrinya atau orang tuanya yang sudah lama menderita berbagai macam gangguan, ya. Setelah dicek medis itu nggak ketemu penyakitnya, ada nggak? Ya teman-teman, iya Bunda Lisna, lama nggak live ya. Nah ini sebagai pengobat rindu ya, saya sempatkan nih walaupun Masya Allah padat sekali ya agendanya, tapi saya sempetin demi bertemu dengan teman-teman. Oke, siapa di sini yang saudaranya atau orang tuanya menderita sakit bertahun-tahun, tapi dicek medis nggak ketemu penyakitnya. Nah maka kita akan coba ya, kita akan coba bantu dengan terapi Al-Quran. Terus kemudian yang sedang program hamil, ya program hamil siapa nih? Sudah bertahun-tahun menikah, tetapi belum hamil juga. Yuk kita ikhtiar bareng-bareng, ya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman ya. Saya ibaratkan sebagai rambu-rambu yang akan memberikan pengarahan kepada teman-teman bagaimana caranya ikhtiar dengan menggunakan perantara terapi Al-Quran. Kemudian yang karirnya susah banget naik nih, ya. Terus kemudian yang susah dapat jodoh, siapa di sini? Halo. Ada ini komunitas jomblo visabilillah. Alhamdulillah. Kak Karimah, sakitnya apa? Silakan boleh share ya. Insya Allah kita bantu. Siapkan air ya teman-teman ya. Kita akan mulai sekitar 20 menit lagi.
Jam 20.45 kita mulai. Jam 20.45 kita mulai terapi Al-Quran. Kak Baby Riva, ya alhamdulillah Allah berikan kesempatan ya untuk bisa bertatap muka. Mudah-mudahan teman-teman, saya butuh doa ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu paling tidak minimal sepekan sekali ya. Hari Sabtu malam Ahad. Setuju nggak kira-kira? Mending malam, siang, pagi atau sore teman-teman. Yuk polling, voting. Seminggu sekali nggak apa-apa ya, sepekan sekali nggak apa-apa ya, daripada nggak sama sekali. Aslinya padat banget, saya benar-benar kewalahan mengatur agenda, tapi saya sempetin lah. Malam, Sabtu malam Ahad, oke ya. Sekaligus untuk mencegah mereka yang malam mingguan bersama pasangan yang tidak sah. Kok jadi suudzon begini ya? Bukan suudzon sih. Ya kita mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Ini hari apa nih ya? Sebentar. Kita akan coba sempatkan. Ini hari Selasa. Ya mudah-mudahan Sabtu depan ya. Tapi nanti bisa jadi live-nya dadakan teman-teman. Ya tidak selalu Sabtu malam Ahad. Bisa jadi dadakan sewaktu-waktu kalau saya pas sempat gitu ya. Jadi teman-teman silakan follow untuk dapat notifikasi atau masuk ke dalam grup. Siapa di sini teman-teman yang belum masuk ke dalam grup? Yang belum masuk ke dalam grup terapi ya. Jadi kita terapinya ini, kita akan membantu teman-teman menyelesaikan konflik rumah tangga yang punya anak berkebutuhan khusus. Ini ya dibaca teman-teman. Kemudian yang merasa rezekinya tertutup, kemudian warungnya kelihatan tutup, kemudian sakit medis non medis, sihir penghalang kehamilan, hambatan karir dan jodoh. Ini bukan hanya melalui live TikTok saja, tetapi juga kita pandu melalui grup Wawa. Kak Ida, cara masuk ke dalam grup ya. Cara masuk ke dalam grup itu caranya gini, pojok kiri atas silakan ditekan. Nah, masuk ke sini, kemudian ditekan ke sini ya. Intinya menuju bio profile. Nah, di bio profile itu ada tuh tulisannya grup komunitas. Ya, grup komunitas silakan ditekan, terapi langit. Nah, maka teman-teman akan menuju ke sini. Ya, kayaknya nggak bisa diakses ini. Sebentar, ini perlu update teman-teman. Kayaknya situsnya bermasalah, ya. Bermasalah. Oke, teman-teman masuk ke sini aja deh. Sebentar. Nah, ini teman-teman bisa isi formulir, ya. Yang ingin gabung grupnya, silakan teman-teman bisa isi formulir. Formulir saya sematkan tuh, diisi aja. Seperti itu. Oke, alhamdulillah yang masih setia di grup ya. Terima kasih. Teman-teman sudah siapkan air? Air mateng ya. Kalau mau air mentah boleh, 1 ember. Nanti dipakai untuk mandi dan dipakai untuk dicipratkan ke rumah. Siapa di sini yang rumahnya bermasalah? Rumahnya ada saja yang rusak, ada saja yang hilang. Terus kemudian hawanya itu sumpek, panas, bikin emosi. Begitu masuk rumah, gampang sakit-sakitan, gampang males, terus kemudian gampang tidur ya. Teman-teman hati-hati siapa yang suka tidur. Tidurnya sering banget gitu, ngantuk luar biasa. Bunda Resi, waalaikumsalam. Ya, mohon maaf lahir batin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Waalaikumsalam Kak Tini. Rumah kalau terasa sumpek, terasa panas, teman-teman begitu masuk rumah kok hawanya ngantuk luar biasa, males banget. Terus cium bantal sebentar itu langsung tidur. Nah, ini perlu waspada. Bisa jadi ada gangguan ain ya pada rumah teman-teman, atau bisa juga ada gangguan sihir. Apalagi saya sudah share ya melalui video ciri-ciri rumah terkena sihir. Jadi, waalaikumsalam Kak Petro. Jadi misalkan ada ini ya, suara ledakan di atap. Malam biasanya. Ledakan keras, bukan petasan ya. Tapi rutin.
ledakan, suara pasir dituang, terus kemudian barang-barang sering hilang, tercium bau busuk, kemudian banyak sekali binatang-binatang yang kotor, ya, binatang kotor menjijikan, banyak tikus, padahal sekitarnya sudah dipastikan bersih. Kemudian kelabang, kalajengking, ya, banyak cicak, tokek. Nah, ini merupakan hewan perantara sihir ya teman-teman ya. Jadi ini perlu diwaspadai. Nah, silakan teman-teman siapkan air 1 ember. Air 1 ember untuk dipakai mandi dan dipakai menyiramkan, dicipratkan di sekeliling rumah, termasuk genteng ya. Termasuk di sini teman-teman siapa yang punya warung, warungnya sepi banget. Bukan karena daya beli orang ini turun, bukan karena ada pesaing ya, tapi tiba-tiba sepi, jebret begitu. Padahal biasanya lumayan lah. Tapi tiba-tiba nggak ada yang beli sama sekali. Nah ini nggak wajar teman-teman. Ada teman-teman yang punya warung, apalagi customer kita ngomong gini, "Bu, kok warungnya tutup terus?" Loh, tutup gimana padahal buka? Nah, ini perlu diwaspadai. Oke, silakan siapkan air. Airnya itu nanti dicipratkan di teras warung, kemudian dicipratkan di sekeliling warung bagian dalam, dan disiramkan di atapnya. Terus kalau untuk air matangnya, bisa siapkan agak banyak ya teman-teman ya. Bisa botol seperti ini atau mungkin bisa dengan menggunakan galon sekalian. Silakan airnya dibuka, tutupnya dibuka teman-teman ya. Kita sambil mulai yuk, sambil mulai ya. Kayak ada pasir di genteng. Nah, Kak Batik Pradana, ini tidak selamanya sih kalau suara pasir, bisa jadi ya, bisa jadi pengeroposan kayu, ya. Jadi banyak faktor sih. Tapi kalau misalkan sudah dicek suaranya itu di atas genteng, nah maka ini perlu waspada. Kalau mengusir jin kiriman, ini kita bantu nanti ya dengan terapi Al-Quran. Terus kemudian saya berikan amalan. Yuk teman-teman, yang mau amalan penjagaan diri yang begitu kuat, kalaupun ada gangguan nanti akan bisa mental dan bisa kembali kepada orang yang mengirimkannya. Oke, telinga berdengung sudah berapa lama Kak Almas? Sering banget ada kayak barang jatuh ya Kak Hayati. Oh ya, coba ya nanti ya. Kita akan coba bantu. Jadi amalannya 2 dulu teman-teman, 2 dulu ya. Sebetulnya paling kuat itu adalah teman-teman amalkan zikir pagi petang. Banyak kok yang ini ya, teman-teman kalau belum hafal zikir pagi petang, sebentar. Nah, nanti kalau yang berminat nanti bisa ya memiliki buku ini, zikir pagi petang. Ini lucu teman-teman bentuknya, full color ya, sehingga kita nggak bosan untuk baca. Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini ibaratkan zikir pagi petang itu ibaratkan kita memakai baju besi, ya, tameng yang luar biasa, baju besi, sehingga akan memberikan perlindungan atas izin Allah yang begitu kuat. Semakin tebal bajunya ini kan semakin kuat perlindungannya. Semakin kita rutinkan membaca zikir pagi petang, ini tidak akan ada satu kekuatan pun ya yang bisa menembus, kekuatan jahat yang menembus badan kita. Kalaupun ada nanti akan mental. Nah, kalau teman-teman masih terasa berat, saya kasih 2 amalan dulu. Yang pertama ayat kursi ya. Ayat kursi pagi sore rutin, dan sebelum tidur. Sebelum tidur, terus kemudian setelah sholat wajib. Kalau pas lagi halangan gimana? Tetap membaca nggak jadi masalah. Yang dilarang itu adalah ketika halangan adalah memegang mushaf. Tapi kalau membaca dari hafalan itu tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam ya. Terus kemudian teman-teman ucapkan ini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti kita share ya di grup ya.
kita share. Ini dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini paling tidak dibaca setiap hari 100 kali. Ya. Ini dasarnya ada hadis Bukhari Muslim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu. Nah, ini nanti kita share di grup. Nah, ini insya Allah akan menjadi sebuah benteng pertahanan yang luar biasa. Bagi teman-teman yang sakit menahun, nggak sembuh-sembuh, coba baca itu rutin, coba buktikan ya. Hitungan hari nanti akan terasa, ya, terasa perubahannya. Oke, yang sudah siap? Yang sudah siap silakan airnya dibuka. Saya izin minum dulu ya. Saya lama nggak ngomong lama nih. Jadi serak, bismillah. Kak Haura, iya ini dadakan. Jadi kemungkinan banyak admin yang belum ngeh. Banyak admin yang juga nggak tahu, jadinya nggak di-share. Oke ya, mohon maaf, dadakan. Dan ini pun saya sempetin nih. Kak Ari Batubara, kenal dong. Ini Kak Ari, makhluk yang paling Masya Allah ganteng sedunia ini ya. Gimana Kak Ari, masih jomblo nggak ini? Atau sudah, jangan-jangan tahu-tahu sudah punya anak nih. Bismillah. Ya teman-teman, kita mulai ya. Enggak setiap hari Kak Aura, tidak setiap hari. Tapi gini, nanti saya usahakan sepekan sekali ya. Sepekan sekali setiap malam Ahad. Tapi nggak janji juga sih. Mohon doanya aja makanya. Mohon doanya biar kita bisa rutin live ya. Live setiap paling nggak sepekan sekali. Daripada nggak sama sekali. Selama ini kan kita sudah libur berapa tahun sih? Sudah setahun ya kita libur ya. Tapi nanti kalau pas saya sempet ya, chat nggak dibalas. Ayo di-up lagi, ini chatnya, iya semua chat ini terabaikan loh. Saya jadi merasa bersalah. Saya banyak dosa sama teman-teman, mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi banyak chat yang terabaikan. Aduh, saya juga sedih nggak bisa, karena keterbatasan saya. Ini jadi nggak bisa menghandle semua chat. Seharusnya saya punya asisten untuk membantu membalas chat. Ya Kak Mimi, waalaikumsalam, taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sehat selalu teman-teman ya. Yuk kita mulai yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai terapi Al-Quran. Ini kasihan yang gak dapat notifikasi nih. Padahal banyak yang japri, Coach kapan live lagi? Ternyata gak dapat notifikasi. Oke teman-teman. Buka airnya ya. Sudah wudhu semua belum? Yuk. Siapa yang sudah wudhu silakan. Absen yuk. Sudah. Ketik sudah wudhu. Kalau yang sudah. Kalau yang berhalangan tetap wudhu ya. Yuk silakan teman-teman. Yuk belum. Sudah belum. Silakan. Wudhu dulu. Saya kasih waktu 3 menit. Sambil nunggu teman-teman kita, saudara-saudara kita selesai wudhu, silakan teman-teman duduk santai, boleh sila, tapi sebaiknya di kursi ya. Kalau nggak di kursi pun nggak apa-apa, silakan di lantai sila. Kalau di kursi, kakinya itu jangan menggantung. Jangan menggantung, tapi kakinya harus napak di lantai. Oke? Siap, Kak Indra? Belum batal ya, alhamdulillah. Silakan teman-teman jangan bersandar ya. Jadi posisi silakan kalau mau duduk di kursi jangan bersandar, tapi tetap rileks, jangan kaku. Sambil atur pernafasan. Kita nunggu teman-teman kita yang sedang ambil air wudhu ya. Atur silakan pernafasan. Mulut ditutup. Yuk, mulut ditutup. Pas wudhu kenapa merinding? Hayo, kenapa? Hayo. Gak apa-apa. Berpikir positif aja. Ya Kak Yuliana, selamat bergabung. Silakan duduk santai, rileks, mulut ditutup. Terus kemudian badan jangan bersandar, tegak, kaki menapak di lantai. Kemudian tangan, HP-nya ditaruh ya teman-teman ya, jangan dipegangin. Kak Arima butuh buku apa nih? Nanti ya habis ini ya. Habis ini kita spill bagi teman-teman yang membutuhkan buku.
Kita terapi dulu teman-teman. Kita terapi dulu ya. Kita terapi Al-Quran dulu. Posisi tangan silakan diletakkan di lutut ya atau di paha silakan. Paha sendiri ya, jangan pahanya orang. Oke, silakan diletakkan. Kemudian mulutnya ditutup, gunakan pernafasan hidung. Jadi begini, saya berikan tips ya, teman-teman. Jangan pernah menggunakan pernafasan mulut. Sering-seringlah mulutnya ditutup. Ini nanti teman-teman merasa ada peningkatan kesehatan loh. Stamina itu lebih fresh ya, lebih maksimal, nggak gampang capek, termasuk gangguan emosi. Siapa di antara teman-teman yang gampang emosi nih? Bisa jadi mulutnya sering kebuka. Nah, coba ditutup. Nanti bisa nih, bisa mengendalikan emosinya. Boleh silakan, kaki diluruskan silakan. Tapi yang penting napak di lantai ya. Silakan atur pernafasan teman-teman. Kita kasih waktu sekitar 3 menit ya. 3 menit, pernafasannya setengah. Pernafasannya setengah. Jadi misalkan gini ya, misalkan ini kalau mau dibuat grafik, misalkan kita tarik nafasnya gini, ini anggap pernafasan normal ya. Anggap ini pernafasan normal, anggap ini bukan nafas yang dibuat-buat. Saya sengaja keraskan biar teman-teman paham. Misalkan pernafasan normal kita begini. Nah, sekarang tarik setengah aja atau sepertiga. Jadi nggak sampai mentok ya. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah ini untuk kesehatan, terapi nafas ya. Pakai hidung. Yuk lakukan 3 menit. Buka jendela sama pintu dikit aja Kak Yanti, dibukanya sedikit aja. Tujuannya apa sih pintu jendela dibuka? Tujuannya adalah kalau ada gangguan non medis ya, itu jinnya itu bisa keluar. Karena jin itu nggak bisa tembus ya. Jangan percaya film-film jin itu bisa, hantu itu bisa tembus jendela. Nggak bisa. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah menyampaikan ya. Dalam hadisnya itu Rasulullah kan memerintahkan kalau setiap maghrib kan kita diperintahkan dalam syariat kita untuk menutup pintu dan jendela. Karena waktu maghrib itu adalah waktu keluarnya setan. Seperti itu. Oke, yuk pernafasan setengah. Pelan-pelan ya. Yang hujan, yuk ditampung airnya. Yang hujan, siapa di antara teman-teman yang daerahnya hujan ditampung airnya, masukin ke ember. Bisa dipakai untuk terapi tuh, air hujan. Oke, berapa menit ini? 2 menit lagi ya. Yuk sambil santai teman-teman, tarik nafas pelan-pelan. Sambil kita nunggu ini, sambil nunggu saudara-saudara kita yang lagi wudhu ya. Ini belum balik-balik, lama banget. Yang sudah wudhu laporan dong, sudah gitu, biar kita bisa segera mulai. Yuk tarik nafas setengah, hembuskan lewat hidung. Mulutnya ditutup. Tarik nafas setengah, hembuskan. Kalau mau dihitung ya teman-teman, tarik 4, hembuskannya 7. Seperti itu. Nah, kondisi ini menciptakan air hunger ya. Air hunger itu adalah kondisi lapar nafas. Jadi kayak kita mau pingin narik nafas full. Teman-teman ada yang ngerasa? Itu yang diharapkan justru. Ya. Justru itu yang memang itu yang bagus seperti itu. Tapi jangan kemudian ditarik full ya. Tarik setengah saja. Seperti itu, kemudian hembuskan pelan-pelan. Sambil teman-teman terus mengatur nafas ya, saya akan bacakan beberapa ayat. Nanti kita coba terapi ruqyah mandiri, tapi saya ini pemanasan dulu ya. Silakan sambil lihat jari telunjuk saya. Fokus teman-teman, sambil atur nafas setengah ya. Jangan pakai nafas mulut tapi nafas hidung. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Oke teman-teman, pemanasannya cukup. Siapa yang mulai keringetan, terasa panas, mulai mual, yang mau muntah silakan dimuntahkan. Yang langsung pusing, oke, sudah mulai mual, sudah mulai pusing. Oke, sekarang kita sembriwing. Apanya nih yang sembriwing nih? Oke, kita sudah muntah, secepat itukah? Oke teman-teman, silakan ya. Airnya jangan lupa dekatkan dengan handphonenya, dikeraskan suara handphonenya. Terus airnya dibuka. Yuk, posisi berdoa seperti ini. Kita ikrar dulu yuk teman-teman, seperti biasa. Kita ikrar dulu. Ikuti ya ucapan saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kak Nur, bagus malah di halaman rumah boleh. Ya, sambil napak tanah boleh, silakan. Itu bagus. Ya Allah, pada kesempatan ini ya Allah, izinkan hamba ya Allah memohon pertolongan-Mu. Memohon bantuan-Mu ya Allah. Hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Jika ada gangguan ghaib di badanku ya Allah, baik itu penyakit ain, gangguan sihir, gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab ataupun jin jenis lainnya ya Allah, keluarkan ya Allah dengan melalui ayat-ayat-Mu. Jika mereka, para jin tersebut tidak mau keluar, ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Jadikan setiap makanan dan minuman, khususnya air putih yang ada di hadapanku, sebagai racun yang teramat panas bagi mereka, sebagai racun yang membakar mereka, sebagai racun yang menghancurkan mereka. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan leluhur kami yang apabila selama hidup mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan-Mu ya Allah, menyimpan jimat, memelihara pusaka, bekerja sama dengan bangsa jin, meletakkan sesajen ataupun ritual syirik lainnya.
Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab, masuk ke dalam badanku atau mengikutiku atau mengganggu keluargaku, ya Allah, dengan perantara ayat-ayat-Mu, hancurkan mereka ya Allah, jika mereka tidak mau pergi. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar. Demi Allah, aku tidak butuh bantuanmu. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan ke tangan. Kita baca Al-Fatihah bareng-bareng ya teman-teman ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Tempelkan teman-teman di dada dan perut. Kalau ingin muntah silahkan dimuntahkan ya, jangan ditahan ya. Yuk diusap sambil baca ayat kursi. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke dada dan perut kita. Bismillah. Tiup 3 kali. Yuk tarik ke atas teman-teman. Bismillah Allahu Akbar sambil ucapkan Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar sampai di dada. Diusap lagi. Yuk kita baca surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan, kemudian sampai di tenggorokan, ucapkan bismillah, Allahu Akbar. Ucapkan ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah, dorong ke depan. Lalu batuk-batukan. Silakan teman-teman yang mau muntah, silakan dimuntahkan, jangan ditahan ya, jangan ditahan. Airnya jangan diminum dulu, boleh diminum sedikit ya. Kalau mau haus banget, silakan diminum sedikit dan minumnya itu pelan-pelan ya, sambil gini. Belum terlambat Kak jualanku, silakan bisa langsung join. Minumnya pelan-pelan sambil diseruput ya, seperti ini. Bismillah. Pakai tangan kanan teman-teman ya. Bismillah. Seperti itu. Nah, kalau langsung muntah silakan dimuntahkan. Bismillah. Silakan rasakan bagian mana yang terasa reaksi ya, misalkan di dada di sini. Yuk tepuk-tepuk. Kalau belum ada reaksi, fokus di sini di dada. Tepuk-tepuk ringan. Ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wahai jin, jika kamu ada di dalam badanku, silahkan keluar. Yuk teman-teman, niatkan komunikasi dengan yang ada di dalam badan kita ya. Jika kamu ada di badanku, silahkan keluar. Wahai jin pengganggu rumah tanggaku, wahai jin yang mengganggu kehidupanku, silahkan kamu keluar. Oke teman-teman, saya akan bacakan beberapa ayat ya. Silahkan teman-teman yang terasa di misalkan bagian punggung, pinggang, silahkan ditepuk-tepuk. Tapi jika belum ada reaksi apapun, diurut ya. Dari mulai jempol kaki ditekan-tekan ya, terus kemudian telapak kakinya diketuk-ketuk begini, kemudian naik ke betis, naik ke paha, tapi jangan terlalu cepat ya, naik ke paha, terus kemudian nanti naik ke perut, tepuk-tepuk begini, terus kemudian pinggang silakan ditekan-tekan ya, pinggangnya ditekan. Terus kemudian nanti ya naik ke atas ke bagian sini, pundak belakang. Terus kemudian tengkuk. Oke? Atau kalau sudah ketemu sakitnya, fokus di situ. Ya, fokus di situ. Siap teman-teman? Kalau siap silakan teman-teman bisa cek ya, bisa lihat telunjuk tangan kanan saya. Iya Kak Albe, enggak selalu Kak Albe, ini pas lagi sempet aja. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kalian ada di dalam badan saudara kami, silakan kalian keluar. Jika kalian ada di badan saudara kami, silakan kalian keluar. Bukan tempat kalian ada di dalam badan saudara kami.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya teman-teman, fokus bagian yang sakit ya. Kalau ditepuk-tepuk sakit kemungkinan di situ ada masalah. Tapi jangan dulu menyimpulkan itu faktor jin. Bisa jadi medis ya. Dan ayat Al-Quran ini juga bisa atas izin Allah mengatasi gangguan medis. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Teman-teman tengkuknya silakan
ini ya titik yang membuat kita seringkali itu berat bangun subuh nih teman-teman. Berat untuk bangun sepertiga malam terakhir ya untuk tahajud. Ini di sini nih tengkuk nih, pijit-pijit. Jika di tengkuk sini ditekan, dipijit ternyata teman-teman mual muntah. Ini berarti kemungkinan memang ada gangguan di situ. Silakan sambil ditekan-tekan begini, dipijit biasa aja ya, dipijit biasa begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Teman-teman pundak belakang tepuk-tepuk begini. Bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Silakan ditepuk-tepuk seperti ini. Yuk, yang muntah keluarkan, komunikasikan ya. Yang masih ganjel, ada sesuatu di tenggorokan, kayak semacam rambut atau kapas gitu ya. Yuk, gerakan mencabut. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian batuk-batukan, cabut, Bismillah, Allah Akbar, buang. Atau di daerah manapun. Ya, mual, perutnya seperti ini. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan, tarik, buang. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik, tiupkan, buang. Ya, ikuti gerakannya. Jadi, Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan, boleh ke tangan, boleh ke area yang sakit ya. Kalau di pinggang, tiupkan ke tangan dulu. Tempelkan di pinggang. Tepuk-tepuk, kemudian tarik, cabut, buang. Seperti itu. Ya teman-teman, komentar apa yang teman-teman rasakan. Boleh diminum ya airnya ya. 3 kali tegukan. Setiap tegukan bismillah dan hamdalah. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Ngantuk berat? Iya, udah malam. Habis ini teman-teman insya Allah tidurnya nyenyak ya. Kalau tidurnya nggak nyenyak, apalagi pas tidur nanti mimpi buruk, maka kemungkinan memang ada gangguan ya di dalam badan. Kapan live lagi? Kapan ya? Kapan kira-kira? Nanti kita ketinggalan live-nya. Iya nih, ini dadakan tadi. Iya teman-teman, saya juga kangen dengan teman-teman ya. Mohon maaf, nggak bisa sering-sering, nggak bisa rutin. Paling nggak nanti sepekan sekali lah. Atau mohon doanya, biar nanti bisa sepekan berapa kali gitu. Oke, sehat selalu buat teman-teman. Udah nggak ada gangguan, alhamdulillah. Ciri-ciri gini teman-teman. Ciri-ciri ada gangguan itu yang paling kelihatan itu males banget sholat. Udah itu pasti gangguan itu. Itu sudah fix mutlak, nggak usah dicek, nggak usah diapa-apain. Itu fix gangguan. Males banget sholat, males baca Al-Quran. Berat luar biasa. Pas jam-jam sholat, pas azan itu malah tidur. Ayo, siapa di sini? Itu udah fix gangguan. Walaupun badan sehat, rezeki mengalir lancar, terus rumah tangga adem ayem, tapi kalau berat banget sholat, itu fix sudah gangguan. Itu justru gangguan paling fatal itu.
Alhamdulillah Kak Akang hijrah, nggak lagi muntah kan? Iya betul Kak Masyur, Om Masyhur, padat banget karena saya lanjut kuliah ya. Saya lanjut studi biar ya upgrade ilmu lah. Kita kan belajar itu harus selamanya, seterusnya. Tidak ada istilah selesai belajar. Seperti itu. Kalau batuk-batuk, ya batuk-batuk ini mudah-mudahan karena medis ya yang keluar. Tapi kalaupun selama ini, kalau sebelum ruqyah ini nggak batuk-batuk, terus kemudian pas ruqyah tiba-tiba batuk-batuk, ini ada kemungkinan non medis juga sebetulnya. Ada dua kemungkinan, medis dan non medis ya. Pokoknya nggak usah fokus ini kenapa begitu ya. Yang penting tuntas masalahnya begitu. Dikira live-nya tiap hari, ternyata sama-sama menghilang. Iya, saya menghilang dari peredaran. Saya juga melindungi teman-teman yang baru gabung, belum tahu live kita, terus tahu-tahu komentar, ujung-ujungnya jualan ruqyah, jualan agama, kan kasihan. Jadi live saya menciptakan dosa bagi mereka yang nggak paham konsep ini begitulah. Saya jualan teman-teman, tapi saya jualannya buku ya, bukan jualan ruqyahnya. Kalau ruqyahnya gratis teman-teman. Oh ya, terima kasih Kak Mama Cia sudah pesan buku khusyuk sholat. Jadi teman-teman yang berat banget sholat, saya menyediakan buku khusyuk sholat ya, biar sholat terasa nikmat. S1 buat putranya ya. Daerah mana dulu Kak Ageng Hijrah? Mau daerah Jogja? Kalau daerah Jogja ini banyak referensi dan jurusannya apa, pinginnya apa, perlu menggali bakat dan minat. Harus sinkron ya, bakat minat itu harus sinkron. Jangan sampai dipaksakan sesuai keinginan orang tua, begitu. Oke teman-teman, airnya masih, kalau airnya masih dioleskan ya, diteteskan dulu nih, yang pusing banget silakan diteteskan di ubun-ubun. Diteteskan di ubun-ubun. Silakan teman-teman. Terus kemudian dipijat di daerah-daerah yang, nah Kak Hizi nih badan sakit semua, dioles, airnya dioles, masih nggak kira-kira? Kalau airnya tinggal sedikit, dicampurkan aja, dicampurkan dengan air yang lebih banyak, seperti itu ya. Teman-teman yang butuh konsultasi silakan nanti bisa DM ya. Kalau mau konsultasi silakan bisa DM untuk bisa konsultasi, tapi antri ya teman-teman ya. Tapi antri. Besok live lagi, belum tentu Kak Albe. Saya kesulitan untuk membagi agenda. Saya kesulitan membagi agenda. Silakan teman-teman setiap live itu nanti ini ya, siapkan air yang cukup banyak. Siapkan air yang cukup banyak biar nanti teman-teman walaupun nyimaknya nggak setiap hari, airnya cukup cadangan untuk 1 minggu. Kak Fitri, alhamdulillah plong ya, sudah keluar itu plong semua, alhamdulillah. Nah teman-teman yang airnya tadi nyiapin sedikit, kita insya Allah live lagi paling lambat nanti Sabtu ya, Sabtu malam. Mohon doanya kalau misalkan saya sempat sebelum Sabtu, kita coba sempatkan seperti itu. Saya kembali survei, teman-teman enaknya malam, pagi, siang atau sore? Yo, komentar. Teman-teman, ini saya sematkan ini ya, bagi teman-teman yang membutuhkan buku khusyuk sholat. Tapi ini bukan panduan sholat ya teman ya. Bukan panduan sholat, tetapi buku untuk biar teman-teman itu sholatnya khusyuk seperti ini. Ini pre-order tapi nggak lama kok, sekitar semingguan. Gitu ya. Deep talk with Allah. Ternyata kita bisa komunikasi loh dengan Allah. Malam aja ya. Oke, berarti
Nanti saya informasikan deh kapan live-nya di grup ya. Teman-teman yang belum masuk grup silakan bisa DM atau kunjungi terapilangit.com seperti itu. Nanti bisa langsung masuk ke dalam grup. Terus teman-teman yang membutuhkan ini ya, ada buku Zikir Pagi Petang. Ini saya rekomendasikan betul ya. Biar teman-teman itu ada penjagaan diri. Bentuknya gini teman-teman, yang belum punya ya. Bentuknya seperti ini. Ini biar kita semangat untuk zikir pagi petang, pagi sore. Ini enak sekali dibaca, full color ya. Cukup jelas, fontnya cukup terlihat jelas. Seperti itu. Malam ba'da isya. Oh ya, kalau malam itu insya Allah jam 8-an. Jam 8 sampai jam 21.30. Sampul baru. Ini memang model baru ya, zikir pagi petang. Jadi kalau bukunya menarik kan enak. Enak untuk dibaca, semangat gitu. Terus ada bonus e-booknya loh. Ini tinggal di scan nanti ya, teman-teman bisa dapat. Yang mana Kak Albe? Kalau ini sekitar 15-an. Nggak sampai 15. Terus kalau yang buku panduan sholat khusyuk ini sekitar nggak sampai 100 ya teman-teman ya. Nggak sampai 100. Terus teman-teman yang ingin memperbaiki sholat, saya punya panduan bagus banget ya. Panduannya itu sebentar. Nah, seperti ini. Jadi ini hardcover, kemudian full color. Nah, teman-teman yang ingin memperbaiki sholatnya, jadi ini sholat penting banget ya, bukan hanya sekedar untuk ibadah, tapi sholat ini punya kekuatan sebagai benteng loh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman malas baca buku, ini saya rekomendasikan nih. Bukunya full color ya, dan ada gambarnya sehingga menarik seperti itu. Ini kayaknya nggak sampai 100 ya teman-teman ya, nggak sampai 100. Saya sematkan juga bagi teman-teman. Insya Allah nanti kalau teman-teman sudah rutin tertib sholatnya, ini insya Allah Allah akan jaga ya dari berbagai macam gangguan seperti itu. Ini buku panduan sholat di etalase berapa nih? Sudah saya sematkan ya. Sudah saya sematkan di etalase nomor 1. Seperti itu. Nah, kalau malas baca buku, itu yang ini. Jadi full color, enak sekali, ada gambarnya. Seperti itu ya. Zikir pagi petang bisa dibaca lansia, bisa dong. Insya Allah ini fontnya cukup jelas kok ya teman-teman. Jadi kita percaya ulama aja deh. Pembentengan yang paling kuat itu adalah dengan zikir pagi petang. Insya Allah juga bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya teman-teman ya. Kak Diawatika, sudah. Kalau mau lagi barangkali. Kalau teman-teman mengendaki ruqyah nanti sekitar jam Sabtu ya, Sabtu malam Ahad silakan teman-teman standby jam 8 ya. Terus mudah-mudahan sebelum Sabtu mohon doanya saja agar saya bisa membagi waktu biar bisa sepekan itu enggak sekali. Terima kasih Kak Kido, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini kecil, bisa masuk saku loh teman-teman, praktis banget ya. Atau begini, kalau teman-teman ingin pahala jariyah, karena ini sekitar 12.500 ya. Teman-teman, kalau ingin pahala jariyah, saya sarankan teman-teman bisa bagi-bagi gratis nih. Ini insya Allah teman-teman, wah ini Masya Allah luar biasa banget loh. Amalan yang mungkin kita nanti akan lupa ya. Kita akan lupa, tapi kemudian pahalanya ngalir terus. Jadi misalkan beli 10 gitu kan, beli 10 120.000, terus kemudian dibagi-bagi kepada orang yang jelas-jelas mau mengamalkan, jangan asal dikasih ya. Misalkan ke saudara
kamu sering zikir pagi petang nggak? Sudah hafal belum? Oh belum hafal, tapi dia rutin zikir pagi petang. Nih aku kasih hadiah. Maka selama buku yang kita kasihkan ini dibaca oleh orang tersebut, maka pahala kita akan terus ngalir teman-teman. Bayangkan kalau kita rutin ya, kita rutin belikan buku zikir pagi petang, ya 10 setiap bulan, maka ini tabungan amal yang akan terus mengalir. Belinya Kak Yuni di sini ya, ini ada keranjang kuning, itu tinggal diklik saja. Di etalase nomor 3, zikir pagi petang, seperti itu. Jadi ini ide beramal nih. Beramal itu tidak harus misalkan suatu yang menurut kita besar, misalkan sedekah, misalkan 200.000, 500.000. Kadang kalau amal kita terlalu besar, kita malah bangga diri ya. Bisa jadi malah nggak diterima teman-teman. Karena kita terlalu pede, ujub, bangga terhadap diri sendiri, bangga terhadap amal kita, ya. Tapi kalau ini kan ringan, satunya 12.500 kita kasihkan orang, kadang kita lupa siapa aja yang sudah kita kasihkan ya. Tapi kalau terus dibaca maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Seperti itu. Atau bisa ditaruh di masjid. Ya, kasih kardus kecil kemudian tulisin. Silakan diambil jika Anda memang betul-betul mengamalkan zikir pagi petang, ambil gratis. Tuh, ide amal. Gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah check out ya. Insya Allah nanti teman-teman akan merasakan betul manfaatnya. Terus yang teman-teman selama ini meremehkan sholat, itu penyebabnya adalah karena oh kalau ini bukan untuk bonusan, yang untuk bonusan madu ini bukan yang seperti ini. Ya, itu yang modelnya warna coklat hitam, coklat gelap ya. Seperti itu. Kak Retina alhamdulillah ya, 1172. Keluhannya apa nih Kak Retina? Mungkin barangkali merasakan manfaatnya. Kalau merasakan manfaatnya terapi di grup, boleh di-share ya teman-teman ya. Jadi bagi kita yang selama ini mungkin meremehkan sholat, menyepelekan sholat, ya sering nunda waktu sholat, terus bahkan sholatnya bolong-bolong, itu penyebabnya satu, karena kita itu belum merasakan nikmatnya sholat. Seperti itu. Kenapa semakin banyak masalah, semakin malas sholat? Karena ya ini merupakan memang godaan setan yang paling berat ya. Jadi level gangguan setan yang paling berat itu adalah ketika kita betul-betul menyepelekan sholat. Jadi pertama solusinya adalah dengan mengikuti ruqyah. Terus kemudian yang kedua masuk ke dalam grup. KLB kan sudah masuk ke dalam grup kan. Di grup nanti kita akan bantu terapi kok. Seperti itu ya. Nah terus kemudian dicek masalahnya apa dulu. Masalahnya apa dulu? Apakah terkait dengan keuangan atau terkait dengan keluarga atau terkait dengan hal yang lain. Nanti biasanya di dalam grup kita coba ya bantu teman-teman lihat spesifikasi masalahnya seperti apa. Seperti itu. Nah, karena memang ini makanya level keimanan orang, setiap orang kan beda-beda. Iman itu naik turun, teman-teman. Iman itu naik turun. Kak Batik untuk masuk ke dalam grup kunjungi terapilangit.com. Tapi ini kayaknya situsnya lagi bermasalah deh. Teman-teman japri dulu aja yang belum masuk ke dalam grup. Ini suara saya mulai serak teman-teman. Saya jarang nge-live jadi mulai serak, ngomong sedikit gatel banget ini. Dari pencurian sawit. Oke, nanti japri ya. Ini saya sudah mulai gatel-gatel nih. Ya teman-teman yang ingin konsultasi japri dulu ya. Ini tenggorokan saya sudah mulai sulit dikondisikan. Padahal baru sebentar nge-live ini. Ya mohon doanya aja. Biar nanti kita bisa jadwalkan sepekan itu 2-3 kali lah. Gitu ya teman-teman ya. Bismillah. Oke sementara gitu dulu. Ya terima kasih Kak Ella, Kak Diawati, Kak Diawatika. Sampai ketemu, nanti infonya tunggu di grup. Insya Allah kita informasikan di grup ya. Sampai ketemu.
paling lambat Sabtu malam Ahad. Seperti itu. Oke teman-teman yang mau butuh konsultasi silakan DM ya. Terima kasih banyak Kak Yuni, mudah-mudahan bermanfaat jadi amal jariah. Saya informasikan, mudah-mudahan murotal. Siap Bunda Ella, nanti kita informasikan ya. Japri aja, nanti kita berikan linknya. Syafakallah, terima kasih Kak Julaiha. Enggak sakit sih sebetulnya sih, cuma gatel aja. Kalau ngomong lama ini gatel. Coba teman-teman coba live ya, ngomong 1 jam, rasanya gimana? Pasti gatel, nggak nyaman. Oke teman-teman, sampai ketemu hari Sabtu paling lambat ya. Mudah-mudahan sebelum itu kita bisa live lagi. Oke. Teman-teman sering nagih aja ke admin. Kak admin kapan live lagi? Kalau banyak yang nagih ya, banyak yang butuh, saya itu termotivasi loh. Jadi saya bisa sadar, oh ternyata banyak yang butuh live-nya. Jadi akhirnya kan saya semangat. Begitu ya. Jadi kalau diam-diam semua, saya kira kayaknya nggak ada yang butuh deh. Karena nggak ada yang minta. Gitu kan. Kamis live, mudah-mudahan ya Kak Diawati Kak. Mudah-mudahan. Nanti ditagih aja ke admin. Oh udah nagih Kak Tanti ya. Oke siap. Oke gitu dulu teman-teman ya. Oh iya, yang pingin nyimak ini saya buat saluran ya teman-teman ya. Saya buat saluran di Uawa, nanti akan kita share. Teman-teman nanti bisa memantau salurannya di Uawa. Bukan grup ya, bukan grup, bukan japri, tapi saluran. Nanti kita ini caranya. Nah kayak semacam ini loh teman-teman loh, ya. Jadi ada saluran macam-macam, ada saluran artis, para artis mereka sudah bikin, terus TV, ya, terus kemudian komunitas apa sudah bikin saluran semacam ini. Teman-teman ya nanti bisa mengakses salurannya dan nanti saya mungkin sering update di situ. Bahkan nanti bisa jadi ada tayangan ruqyahnya mungkin durasi berapa menit lah. Gitu ya. Nanti kita share di grup salurannya biar teman-teman bisa mengakses gratis. Seperti itu. Ada nasihat-nasihatnya gitu. Nanti tinggal teman-teman klik link aja. Linknya nanti di-share oleh admin. Gitu ya teman-teman ya. Iya Kak Arta. Lama nggak live, mudah-mudahan ini hari apa? Selasa ya, Rabu, Kamis. Mudah-mudahan Kamis bisa ya. Saya usahakan selang-seling. Hari ini ruqyah, besok libur, lusa ruqyah, besoknya lagi libur. Begitu ya. Oke. Siap Kak Sri, nanti DM ya. DM yang butuh bantuan silakan DM. Terima kasih banyak teman-teman. Kita pamit dulu ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan live malam ini bermanfaat. Sampai ketemu mudah-mudahan Kamis. Doakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, mulia untuk teman-teman. Lancar rezeki. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Segera ke Mekah untuk umroh. Amin ya rabbal alamin.